adalah neraca saldo per 31 Desember dari Anissa Beauty and Decoration. Untuk transaksi yang akan kita sesuaikan yaitu ini. Nah, untuk transaksi pertama yaitu perlengkapan dihitung sisa 6.350.000. Di sini yang dipaparkan di sini itu yang masih tersisa. Namun yang akan kita hitung dalam jurnal penyesuaian adalah yang sudah terpakai, sehingga nantinya akan disebut sebagai beban. Nah, untuk mendapatkan nilai beban itu hasil nilai sisa ini nilai dari perlengkapan yang sudah terpakai itu kita ambil dari perlengkapan pada neraca saldo dikurangi dengan yang masih sisa, atau selisih antara perlengkapan pada neraca saldo dengan perlengkapan yang dihitung masih sisa. Nah, nilainya itu adalah sebesar 7.150.000. Maka jurnal yang akan kita gunakan yang digunakan di sini yaitu beban perlengkapan pada perlengkapan, karena yang sudah terpakai artinya perlengkapan yang sudah berkurang. Nah, perlengkapan yang sudah terpakai atau berkurang itu disebut beban, sehingga jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Kemudian untuk transaksi kedua yaitu berdasarkan keputusan manajemen keuangan Ibu Anissa, tenda disusutkan sebesar 750.000. Nah, tenda di sini termasuk dalam peralatan tenda. Nah, untuk jurnal penyusutan peralatan tenda itu yaitu beban penyusutan tenda pada akumulasi penyusutan tenda sebesar 750.000. Di sini dikatakan beban karena nilainya itu sudah berkurang, artinya sudah dipakai terlalu lama, artinya tenda tersebut sudah mengalami penurunan nilai ekonomis. Nah, kemudian untuk transaksi berikutnya yaitu penyusutan peralatan salon sebesar 600.000. Nah, untuk transaksi ini jurnalnya hampir mirip dengan penyusutan peralatan tenda, namun di sini adalah peralatan salon. Namun kedua-duanya adalah sama-sama penyusutan. Maka jurnalnya adalah beban penyusutan peralatan salon pada akumulasi penyusutan peralatan salon sebesar 600.000. Transaksi berikutnya adalah penyusutan sewa dibebankan lebih cepat sebesar Rp400.667. Nah, dibebankan lebih cepat di sini berarti berarti sudah menjadi beban, mengurangi sewa dibayar di muka. Berarti jurnalnya adalah beban sewa ruko pada sewa ruko dibayar di muka. Sewa ruko dibayar di muka di sini dikurangi karena beban sewa ruko ini sudah terpakai atau sudah digunakan. Ruko tersebut sudah digunakan. Kemudian untuk transaksi berikutnya yaitu penyusutan inventaris kantor sebesar 250.000. Nah, akun penyusutan ini masih mirip jurnalnya dengan penyusutan peralatan salon dengan penyusutan peralatan tenda. Namun di sini yang digunakan adalah inventaris kantor. Jadi jurnalnya adalah beban penyusutan inventaris kantor pada akumulasi penyusutan inventaris kantor sebesar 250.000. Untuk transaksi yang terakhir yaitu gaji yang belum dibayar per 31 Desember 2020 sebesar 5 juta. Gaji yang masih belum dibayar di sini yang dimaksud adalah utang gaji. Maka jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji, karena gaji tersebut sudah termasuk beban karena sudah terpakai, artinya karyawan yang akan digaji tersebut sudah melaksanakan pekerjaannya, jadi otomatis kita menganggap sebagai utang.
karena masih belum dibayar. Sekian untuk jurnal penyesuaian. Yang berikutnya adalah neraca lajur. Untuk neraca saldo ini nilainya atau jumlahnya ini terambil dari neraca saldo per 31 Desember 2020 ini. Kemudian untuk jurnal penyesuaian nilainya itu diambil dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk neraca saldo setelah penyesuaian ini itu terambil dari hasil pengurangan maupun penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Itu tergantung dari saldo normalnya. Kalau misalkan saldo normalnya di debit, kemudian pada jurnal penyesuaian di kredit, itu berarti pengurangan. Namun jika sama-sama debit, itu artinya penjumlahan. Begitupun juga dengan kredit. Jika kredit dengan debit, itu artinya dikurang. Kemudian kredit dengan kredit, itu artinya ditambah. Setelah menyelesaikan neraca saldo setelah penyesuaian, jumlah yang ada di bawah ini antara debit dengan kredit itu harus seimbang. Kemudian untuk laporan laba rugi, akun-akun yang masuk dalam laporan laba rugi adalah semua akun beban dan semua akun pendapatan. Kemudian selisih antara total dari akun pendapatan dan akun dengan akun beban itu harus seimbang dengan selisih di neraca pada debit dan kredit pada neraca tersebut. Nah, untuk akun beban di sini itu ditempatkan sesuai dengan saldo normalnya. Kalau misalkan pendapatan kan saldo normalnya kredit, jadi otomatis dia dikredit, dan begitupun juga dengan beban. Sama halnya dengan neraca, semua akun aktiva itu di debit karena saldo normal aktiva adalah debit. Juga pada pasiva, saldo normalnya adalah kredit. Semua akun pasiva dimasukkan di kredit. Nah, untuk akumulasi penyusutan itu pada neraca dimasukkan di kredit karena nantinya akan mengurangi akun yang disusutkan. Kalau misalkan peralatan, misalnya di sini terdapat peralatan, nah akumulasi penyusutan peralatan itu maksudnya begini, peralatan dikurangi dengan akumulasi peralatan karena di sini berarti nilai dari peralatan tersebut sudah berkurang. Nah, nilai yang terkurang yang menguranginya itu adalah pada akumulasi penyusutan. Kemudian selisih antara laporan laba rugi dengan neraca itu merupakan laba atau rugi pada laporan laba rugi nanti. Kita lanjut ke laporan keuangan. Untuk laporan keuangan ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, pada laporan laba rugi itu sama halnya dengan di neraca lajur tadi, yaitu pendapatan dikurangi dengan beban. Di sini ada 2 jenis pendapatan usaha, yaitu pendapatan rias dengan pendapatan sewa. Nah, kedua pendapatan ini kemudian dijumlahkan. Begitupun juga dengan beban. Semua beban usaha itu dijumlahkan. Kemudian total dari beban usaha dikurangi dengan total dari pendapatan usaha dikurangi dengan total beban usaha untuk mendapatkan laba bersih maupun rugi. Jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka itu adalah rugi. Namun jika pendapatan lebih besar dari beban, maka itu adalah laba atau untung. Kemudian untuk laporan keuangan berikutnya yaitu laporan perubahan modal. Pada perubahan modal terdapat yaitu modal awal atau modal 1 Desember 2020. Laba bersih nilainya itu diambil dari sini. Kemudian prive.
Prive itu pengambilan pribadi, namun kalau tidak ada prive kosongkan saja. Kemudian untuk perubahan modal itu selisih dari laba bersih dan prive. Kemudian untuk modal akhir atau modal per 31 Desember 2020 itu hasilnya dari modal awal ditambah dengan perubahan modal. Kemudian modal akhir ini akan dimasukkan nanti di neraca untuk laporan keuangan. Berikutnya adalah neraca. Pada neraca terdapat aktiva dan pasiva. Kemudian untuk aktiva lancar yaitu kas, piutang sewa ruko, perlengkapan sewa ruko dibayar di muka. Itu adalah aktiva lancar. Kemudian untuk aktiva tetap ada inventaris, peralatan salon dengan peralatan tenda. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bahwa akumulasi penyusutan itu mengurangi misalnya peralatan kantor itu akumulasi penyusutannya itu mengurangi peralatan kantor. Begitupun juga dengan peralatan salon, itu mengurangi aset tersebut. Kemudian untuk total aktiva antara aktiva lancar dengan aktiva tetap itu harus seimbang dengan pasiva. Pasiva terdiri dari dua, yaitu kewajiban dengan modal. Kewajiban itu semacam utang jangka pendek dengan utang jangka panjang. Nah, di sini ada utang usaha dengan utang gaji. Kemudian untuk modal ini itu terdapat dari laporan keuangan pada perubahan modal tadi, nilainya di sini. Nah, itu mendapatkan modal Ibu Anissa. Nah, hasilnya ini harus seimbang dengan pasiva. Aktiva harus seimbang dengan pasiva. Kemudian untuk jurnal penutup. Untuk jurnal penutup, akun-akun yang ditutup adalah akun pendapatan, akun beban dengan akun laba rugi. Biasanya ada terdapat akun prive, namun karena pada transaksi tidak ada prive, maka akun yang ditutup di sini itu hanya ada 3, yaitu pendapatan, beban, dan akun laba rugi. Untuk menutup akun pendapatan itu kan di sini ada terdapat 2 pendapatan, yaitu pendapatan sewa dengan pendapatan rias. Jadi untuk jurnalnya itu adalah jurnal penutupnya adalah pendapatan sewa, pendapatan rias pada ikhtisar laba rugi. Nah, totalnya adalah 108.350.000. Begitupun halnya dengan beban. Jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi, kemudian di kredit itu semua beban-beban yang ada pada biasanya di sini diambil dari laporan laba rugi, karena semua beban sudah ada di laporan laba rugi, jadi tinggal kita pindahkan ke sini. Ini adalah jumlah dari semua beban. Kemudian untuk menutup ikhtisar modal, ini adalah untuk menutup akun modal. Nah, untuk menutup akun modal, jurnalnya adalah ikhtisar laba rugi pada menutup akun laba rugi. Nah, untuk menutup akun laba rugi itu jurnal penutupnya adalah ikhtisar laba rugi pada modal sebesar Rp76.713.033. Nah, untuk nilainya ini terdapat pada laporan keuangan pada laba rugi, karena akun yang ditutup di sini yaitu akun ikhtisar laba rugi. Ini adalah nilai dari ikhtisar laba rugi. Mungkin cukup sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang menyenangkan. Terima kasih.